Sekarang kakak share screen dulu. Oke. Sudah muncul ya? Oke. Oke, slide-nya udah muncul ya semuanya? Sudah, Kak. Oke. Jadi siang ini kita akan bahas mengenai perpangkatan dan bentuk akar bilangan bulat. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai perpangkatan bilangan bulat. Jadi di sini kakak udah tulis definisinya. Perpangkatan bilangan bulat. Bilangan berpangkat ini dapat dituliskan menjadi A pangkat N. Ini ditulis A pangkat N, dibacanya A pangkat N. Merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N kali. Jadi bilangan berpangkat adalah perkalian berulang yang digunakan untuk menyederhanakan penulisan. Dengan kata lain, misalkan bentuknya seperti ini. A pangkat N itu sebetulnya adalah A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai ada N kali. Itu maksud dari A pangkat N. A pangkat N adalah bilangan berpangkat, A di sini adalah bilangan pokok, N di sini adalah pangkatnya. Contohnya gimana? Misal di sini yang soal nomor 1. 4 kali 4 kali 4. Ini kan artinya ada perkalian 4 sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Untuk penyederhanaan penulisan, maka kita bisa ubah bentuk yang panjang ini hanya dengan 4 pangkat 3. Jadi ini tuh adalah makna yang sama. 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu sama dengan 4 pangkat 3. Maka 4 pangkat 3 dapat diartikan sebagai perkalian 4 dengan 4 yang diulang sebanyak 3 kali. Misal di sini contoh nomor 2 ada A pangkat 7. Itu artinya A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 7 kali. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini makna dari A pangkat 7. Begitupun dengan contoh nomor 3 nih. Min 2 pangkat 3. Artinya min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 dikalikan min 2 ini kan 4. Min kali min itu kan plus. Nah, ini pakai pulpen dulu. Min 2 dikali min 2 di sini adalah 4. 4 dikali min 2 barulah hasilnya yaitu min 8. Begitupun dengan contoh yang nomor 4. Min 5 pangkat 6 artinya perkalian min 5 sebanyak 6 kali. Berarti jadi min 5 kali 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 min 5. Di sini min kali min plus. Min kali min plus. Min kali min plus. Plus kali plus, plus. Plus kali plus, plus. Terakhirnya juga plus kali plus, plus. Makanya hasilnya plus 15.625. Di mana 15.625 adalah 5 pangkat 6. Jadi kita harus bisa lihat dari contoh ini, perhatikan bahwa kalau bilangan negatif yang berpangkat bilangan ganjil, hasilnya bilangan negatif. Contohnya di sini. Di soal nomor 3, di contoh nomor 3 ini, bilangan negatif dipangkatkan oleh bilangan ganjil. 3 kan termasuk bilangan ganjil ya. Menghasilkan bilangan negatif. Akan tetapi, ketika bilangan negatif yang berpangkat bilangan genap, hasilnya akan bilangan positif. Contohnya seperti apa? Seperti yang nomor 4. Dia ini bilangan negatif dipangkatkan oleh bilangan genap, karena 6 merupakan bilangan genap. Hasilnya bilangan positif. Jadi kalau bilangan negatif dipangkatkan oleh bilangan ganjil, hasilnya negatif. Ketika bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya positif. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih oke? Nggak ada. Kita lanjut. Sifat bilangan berpangkat. Di sini sifatnya lumayan banyak ya. Ada 10, mudah-mudahan sudah kakak tulis semuanya.
Dari sifat yang nomor 1 kita akan bahas satu persatu. Sifat yang pertama dari bilangan berpangkat adalah 0 pangkat n. Dengan di sini ada syarat katanya n-nya harus lebih besar daripada 0. Kenapa? Nanti akan ada alasannya di sifat-sifat berikutnya. Intinya kalau kita punya bilangan 0, dipangkatkan oleh berapapun, hasilnya pasti 0. Tapi ingat syaratnya, si bilangan yang jadi pangkatnya ini, si n-nya ini haruslah bilangan yang lebih dari 0. Jadi misalkan 0 pangkat 1 itu kan artinya ya 0. Kalau 0 pangkat 2 artinya kan 0 dikali 0. Hasilnya ya 0. Atau 0 pangkat 5 ya artinya 0 kali 0 kali 0 kali 0 kali 0. Hasilnya juga 0. Dan seterusnya. Itu untuk pemaknaan sifat yang nomor 1. Untuk sifat yang nomor 2, ini maknanya apa? A pangkat 0 itu 1. Jadi dengan syarat A-nya nggak boleh sama dengan 0. Nanti kalau A-nya sama dengan 0, dia baliknya ke sifat nomor 1. Ya enggak? Ketika si A-nya ini sama dengan 0, dia jadilah sifat yang nomor 1. Untuk sifat nomor 2, A-nya tidak boleh sama dengan 0 nih. Jadi untuk A berapapun, asalkan tidak sama dengan 0, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Misal, 1 pangkat 0, yaitu 1. 2 pangkat 0, 1. 10 pangkat 0, dia juga 1. Misalkan 1000 pangkat 0, dia juga 1. Min 2 pangkat 0, dia juga 1. Pokoknya bilangan apapun asalkan bukan 0, dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Nanti akan ada pembuktiannya di bawah. Di sifat-sifat di bawahnya maksudnya. Berikutnya, sifat nomor 3. 1 dipangkatkan n, hasilnya pasti 1. Ini juga masuk akal ya. Misal 1 pangkat 2. Artinya kan 1 kali 1. Hasilnya 1. 1 kan dikalikan bilangan 1 hasilnya 1. Mau dikalikan sebanyak apapun, mau 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 tidak menyebabkan hasil jadi banyak, ya tetap aja 1. Maka dari itu 1 pangkat n hasilnya 1. Di sini mau kalian buat jadi 1 pangkat 10.000, ya tetap aja meskipun dikalinya sebanyak 10.000 kali, ya udah tetap 1. Itu makna yang sifat nomor 3. Untuk sifat yang nomor 4, di sini seandainya kita punya A pangkat min N, itu akan sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya gimana? Misal di sini kakak punya 2 pangkat min 3. Nah, bingung ya? Kalau kayak gini, aduh gimana nih? Biasanya kan kita memandang perpangkatan itu sebagai perkalian berulang sebanyak N kali. Misal tadi kalau kakak punyanya 2 pangkat 3. Oh ya udah, berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, sekarang gimana nih? Wah, 2 pangkat min 3 tuh apa? Sebanyak min 3 kali tuh gimana wujudnya tuh? Kita bingung nih. Kalau kita memaknainya sebagai definisi, sebanyak min 3 kali itu sebanyak apa sih? Kan nggak tahu ya. Oleh karena itu muncullah nih sifat ini. Oh, 2 pangkat min 3 ini bisa kita ubah nih jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya gini, nanti kita bisa memanfaatkan sifat di nomor 9, ini nanti bisa kita ubah jadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas. Pangkatnya ini positif. Kita bisa memandang ini sebagai perkalian setengah sebanyak 3 kali. Daripada 2 pangkat min 3 lebih mudah dimaknai setengah pangkat 3. Betul? Ini contoh pemanfaatan sifat yang nomor 4. Berikutnya, nomor 5. Seandainya kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. Contohnya apa Kak? Misal kakak punya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Coba aja nih kita jabarin. 2 pangkat 4 itu apa sih? Ya 2-nya dikali sebanyak 4 kali. Oke nih udah. Terus 2 pangkat 2-nya apa? Perkalian 2 sebanyak 2 kali. Oh, ini kurang 1 ya. Ya 4. Berarti ditambah ada 2 lagi. Dari yang mana? Harusnya ini dibedain warna ya. Bentar. Tunggu di highlight aja. 2 pangkat 4 yang ini tuh diwakili oleh perkalian 2 sebanyak 4 kali yang ini. Sedangkan
2 pangkat 2 yang ini diwakili oleh 2 kali 2 yang ini. Oke ya. Kalau kita kembalikan ke bentuk pangkat, ini kan ada 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Sehingga bentuk yang kakak highlight warna kuning dan hijau ini bisa jadi gini dong, 2 pangkat 6. Betul nggak? 2 pangkat 6 ini gimana sih kalau kita pecah? Ya 6-nya itu dari mana? Tinggal 4 ditambah 2. Perhatikan nih, kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, ininya sama-sama A nih, di sini sama-sama 2, pangkatnya tinggal kita tambah. Oke? Begitupun nanti kalau dibagi, ketika dikali pangkatnya ditambah, untuk sifat yang nomor 6, ketika dibagi, pangkatnya dikurang. Contohnya gimana? Kita gunakan aja lagi nih 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Dibagi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Ini jadi apa nih? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang bawah 2 kali 2. Nah ini kan 2 bisa saling membagi. Hasilnya 1. Coret, 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 coret. Sisanya apa? 2 kali 2. Kalau diubah ke sifat pangkat jadi gimana? 2 pangkat 2. Nah 2 pangkat 2 ini tuh sebenarnya bisa kita tulis sebagai apa? Ya 4 dikurangi 2. Jadi yang tadinya di atas ada 4 dikurangi 2 oleh yang di bawah. Itulah salah satu aplikasi dari sifat nomor 6. Selanjutnya sifat yang nomor 7 nih. A pangkat M dipangkatkan N, pangkatnya tinggal dikali. Jadi kalau tadi kita udah tahu perpangkatan dikali, kalau sama-sama nih si bilangan pokoknya sama-sama A, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau bilangan berpangkatnya dibagi, bilangan pokoknya sama-sama A, pangkatnya tinggal dikurang. Sekarang gimana kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi? Oh ternyata pangkatnya dikalikan. Gimana nih contohnya? Misal kakak punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Kalau menurut sifat, ini kan berarti langsung jadi 2 pangkat 6 ya, 3 kali 2. Tapi kalau kita jabarin menggunakan sifat-sifat yang tadi kita udah bahas, jadi gimana nih? Ini kan artinya jadi 2 pangkat 3 pangkat 2. Oh berarti 2 pangkat 3-nya ada 2 nih. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Kita jabarin lagi nih, si 2 pangkat 3-nya. Oh si 2 pangkat 3-nya itu adalah 2 kali 2 kali 2. Yang di sebelah kanannya 2 pangkat 3 lagi, 2 kali 2 kali 2. Sehingga ujung-ujungnya totalnya ada berapa? Ada 6. 6 itu sebenarnya dari mana? Bisa kita buat sebagai perkalian 3 kali 2. Sama juga dengan yang nomor 8. A dikali B. Oh, kita pakainya bilangan aja biar langsung konkret aplikasi ya. Aku start. Misal di sini kakak punya 2 kali 3 dipangkatkannya 2 aja lah biar jangan banyak-banyak. Ini kan artinya 2 kali 3 dikali 2 dikali 3. Kalau kita tukar-tukar nih posisinya, ini kan berarti bisa jadi yang tengah nih kita switch nih, kita switch. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kenapa boleh kita switch? Karena dalam perkalian bilangan bulat dia bersifat komutatif. A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi kita melakukan apapunnya itu berlandaskan sesuatu. Oh ini berarti bersifat komutatif, boleh nih kita tukar. Ini berarti sama dengan 2 kali 2 kalau diubah ke pangkat, ya 2 pangkat 2. 3 kali 3, ya 3 pangkat 2. Oh ternyata benar nih kalau 2 kali 3 dipangkatkan 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sama juga dengan yang nomor 9. Di situ kalau kita punya misal, 2/3 pangkat 3. Berarti ini bisa jadi 2/3 dikali 2/3 dikali 2/3. Oh ya udah, ini kan bisa kita pecah kan?
yang pembilang dengan pembilang, yang penyebut dengan penyebut. Sehingga ini jadilah 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, untuk sifat yang nomor 10, ini sebetulnya mirip-mirip nih sama sifat yang nomor 4. Bedanya, kalau untuk yang nomor 4, si A-nya ini 1. Baru ada penyebutnya. Ini berarti A, jangan A, apa ya? 2/3 aja lagi lah. 2/3, kalau kita pangkatkan min 2, ini kan kita bingung ya kalau ubah ke definisi 2/3 perkalian sebanyak min 2 kali itu kayak gimana. Nah ini bisa kita ubah jadi 3/2 pangkat 2. Ini baru jadi 3/2 kali 3/2. Gitu paling sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi yang itu, yang nomor 10 itu sama ya, yang seperti yang di atas kanan, 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. Sementara 2 min 3 itu 2 dibagi 2 3 kali. 2 Dibagi 3, dibagi 2 2 kali. 3 kali. 2 dibagi 2. Kayak gini. Iya, ya kan? Kalau pakai sifat kan ini jadinya 2 pangkat min 3. Kalau pakai sifat ya. Kan ini jadilah 1/2 pangkat 3. Berarti ini jadi 1/2 kali 1/2 kali 1/2. Kalau dibagi gini, hasilnya berapa tuh? 2 dibagi 2, 1. Iya. 1 dibagi 2, setengah. Beda, harusnya 1/8. Jadi ini nggak tepat. Jadi karena kita bingung memandangnya, kalau bentuk si pangkatnya ini bilangan positif, udah jelas, konkret gitu, kita tahu. Misalkan 2 pangkat 2, oh ya udah 2 kali 2 sebanyak 2 kali. Tapi kalau 2 pangkat min 2, untuk direpresentasikan sebagai perkalian berulang sebanyak negatif kali, itu tuh susah. Makanya muncullah sifat ini. Nanti sebenarnya ada pembuktiannya. Cuman kayaknya menurut kakak untuk disampaikan di level SD, jangan dulu. Nanti di SMP akan ada pembuktiannya. Gitu. Ya, dan juga saya ingin bertanya sekali lagi, Ya boleh. yang satu baik 1/2 kali 1/2 1/2. Nah, angka satunya itu dimunculkan dari yang 2 pangkat min 3 itu, karena 2 itu tidak dibagi apa-apa, maka sama saja seperti 2 bagi 1. Betul. Oh. Sebenarnya tahapannya ini yang tadi kakak udah tulis nih. Di yang sebelah sini yang poin nomor 4. Di situ kan 2 pangkat min n itu akan sama dengan 1 per A pangkat n. Berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, 1 ini nih sebenarnya ada satu step lagi yang kelewat. 1 itu kan bisa aja kita tulis sebagai 1 pangkat 3. Karena 1 pangkat 3 itu kan ya 1. Ya enggak? Nah, ini nih sebenarnya stepnya harusnya jadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dulu nih. Kan 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 ya sesuai. Dari situ baru kita ke sini. Kalau kita punya, nah ini pakai sifat yang ke-9. Kalau kita punya A pangkat M per B pangkat M, bisa kita ubah jadi A per B pangkat M. Jadi 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dapat kita ubah jadi buka kurung 1/2 pangkat 3. Barulah dari situ lebih enak gitu kalau kita pakai definisi. Oh, berarti kalau setengah pangkat 3 itu setengah kali setengah kali setengah sebanyak 3 kali. Gitu. Gimana? Ada lagi? Ya, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih kembali. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kakak lanjut nih ya. Materi berikutnya ini mengenai bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar ini sebenarnya kebalikan dari bilangan berpangkat. Akar pangkat 2 atau akar kuadrat dilambangkan dengan tanda ini. Ini udah kakak tulis lambangnya. Akar A, ini yang kakak tulis, ini dibacanya akar dari A. Merupakan berapa kali, merupakan berapa kali berapa sebanyak 2 kali yang menghasilkan A. Itu makna dari akar dari A.
Jadi berapa kali berapa sih yang sebanyak 2 kali yang hasilnya A? Itu makna dari akar. Di akarnya ada sifat-sifatnya lagi. Kalau kita punya A pangkat M per N, itu bisa kita ubah bentuk perpangkatan ini jadi akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya gimana? Misal, berapa ya? 4 pangkat 3 per 2, misal. Ini bentuk perpangkatannya bisa kita ubah jadi bentuk akar pangkat, ya akar pangkat 2 sebenarnya biasanya nggak ditulis. Akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Nah ini berapa nih? 4 dipangkatkan 3 kan 4 dikali 4, 16. Dikali 4 lagi, 64. Akar 64 berapa? 8. Oh ternyata nilai dari 4 pangkat 3 per 2 itu 8. Gitu. Nah bisa tahu dari sifat yang nomor 1 kita ubah bentuk dari 4 pangkat 3 per 2 ini jadi akar pangkat 2 dari 4 per 3. 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sendiri berapa? 64. Oh berarti yang ditanyakan itu adalah akar dari 64 yaitu 8. Kenapa hasilnya 8? Karena 8 dikali 8 hasilnya 64. Jadi berapa kali berapa sebanyak 2 kali sih yang hasilnya 8? Kalau akar pangkatnya akar pangkat 2. Kalau ternyata akarnya akar pangkat 3 dari sesuatu, berarti apa kali apa sih yang hasilnya A harus sebanyak 3 kali. Kalau di sininya akar pangkat 10, ya berarti perkaliannya sebanyak 10 kali yang menghasilkan sesuatu yang di dalamnya. Dan seterusnya. Berikutnya, untuk sifat yang nomor 2. Ya ini jelas mirip dengan yang ada di yang nomor 1. Di situ kan ada akar pangkat 2. Kalau nggak ditulisin apa-apa di luarnya itu berarti akar pangkat 2 dari A kuadrat. Oh kalau kita pakai sifat yang nomor 1, kalau dibuat si bentuk akar ini jadi bentuk perpangkatan, dia bisa kita ubah jadi A pangkat 2 per 2. Kenapa per 2? Karena ini kan kalau nggak ditulis apa, akar pangkat 2 artinya. Oh ya udah berarti 2 dibagi 2 berapa? 1. Oh ternyata A pangkat 1. Huruf atau bilangan apapun dipangkatkan 1, ya bilangan itu sendiri. Itulah makna dari yang sifat nomor 2. Ya jadi kalau kita punya misal kalau dalam bentuk bilangannya akar pangkat 2 dari 3 kuadrat misal. Ya udah hasilnya 3. Seakan-akan kayak akar ketemu kuadrat itu dicoret gitu. Tapi sebenarnya kita gunakan sifat ini. Berikutnya yang nomor 3. Kalau kita punya akar A kali B, ini bisa kita pecah jadi akar A kali akar B. Begitupun sebaliknya, kalau kita punya akar A kali akar B, kita bisa satukan jadi akar A kali B. Contohnya misal di sini kakak punya akar 4 dikali 3. Dikalinya tulis deh. Nah ini bisa kita pecah. Akar 4 kali 3 ini akan sama aja kayak akar 4 dikali akar 3. Akar 4 itu kan ada nilainya, yaitu 2. Jadilah ini adalah 2 akar 3. Ini kalau nggak ditulis berarti operasinya kali ya. 2 kali akar 3. Begitupun untuk sifat yang nomor 4. Pembagian juga ini bisa dipecah. Kalau kita punya tadi misal masih sama bilangannya 4 per 3. Ini bisa kita pecah berarti sebagai akar 4 per akar 3. Akar 4 kita punya nilainya 2 per akar 3. Gitu. Untuk perkalian pembagian bisa kita pecah. Nah, kalau penjumlahan, pengurangan gimana nih? Kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan bentuk akar ketika apa yang ada di dalam akarnya sama. Di sini ketika yang ada di dalam akarnya itu sama-sama akar C, ini bisa kita jumlahkan si A plus B atau A minus B-nya. Ini kita gunakan sifat distributif ya. Jadi si akar C-nya dikeluarin, nanti tinggal A tambah B. Misal, kalau kakak punya mana? Pen. Nah, misal kakak punya 2 akar 3 ditambah
3 akar 3. Nah, ini kan sama-sama 3 akar 3 gitu. Si 2 akar 3 tambah 3 akar 3 itu sama-sama punya akar 3. Ya udah, tinggal 2-nya ditambah 3 akar 3. Jadi berapa nih? 2 tambah 3 ya udah 5 akar 3. Begitupun kalau dikurangi. Misalkan 2 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Ini gimana? Ya udah, karena sama-sama punya akar 3, kita operasikan aja nilainya. Nilai sini yang di depan akar 3-nya. 2 dikurangi 3 akar 3. 2 dikurangi 3 berapa? Min 1. Min 1 akar 3. Biasanya min 1 akar 3 ini dituliskannya sebagai min akar 3. Kenapa? Karena artinya kan ini min 1 kali akar 3. Min 1 kali akar 3 ya min 1. Min 1 kali akar 3 adalah min akar 3. Gitu. Lanjut lagi. Untuk yang nomor 6. Nah, ini sebenarnya nomor 6 mirip-mirip sama yang sifat nomor 3. Cuman bedanya dia ditambahkan bilangan lain yang di luar akar. Kalau tadi yang nomor 3 semuanya dalam akar, kalau untuk yang nomor 6 nih ada yang nggak di dalam akarnya nih. Yang nomor 6 di situ ada A akar C kali B akar D. Ini bilangannya beda semua. Misal di sini kakak punya 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Gimana nih caranya? Ya udah, tinggal 2 dikali 4, terus yang dalam akar gunakan sifat yang nomor 3. 3 dikali 5, jadilah 8 akar 15. Yang nomor 7, ini bisa kita satukan. Pakai sifat yang nomor 4 nih. Kalau kita punya akar, A per B ini bisa kita jadikan akar A per akar B. Nomor 7 juga sama nih. Misalnya kita punya 2 akar 3 per 4 akar 5. Oh ya udah, ini bisa kita pecah. Jadi 2 per 4 akar 3 per 5. 2 per 4 itu apa? Setengah akar 3 per 5. Gimana untuk sifat-sifat akar? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Masih oke? Kalau masih oke, kita lanjut. Nah, berikutnya di bentuk akar, kita akan bahas mengenai merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar itu apa sih? Merasionalkan bentuk akar itu seperti kita ingin menyederhanakan pecahan. Intinya kita akan membuat bentuk si akarnya ini lebih sederhana supaya lebih enak dipandang, lebih enak dioperasikan. Untuk memudahkan pemakaian bentuk akar dalam perhitungan, maka penulisan dari bentuk akar dituliskan dalam bentuk yang paling rasional atau sederhana. Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan atau bentuk akar ini ada beberapa. Yang pertama, kalau bentuk si akarnya itu pecahan A per akar B. Maka untuk merasionalkannya kita bisa dengan cara mengalihkan akar B per akar B. Kenapa boleh suatu nilai kita kali akar B per akar B? Ya sebenarnya kan akar B per akar B ini tuh adalah 1. Kenapa 1? Karena bilangan yang sama dibagi gitu. 10 bagi 10, 100 bagi 100 itu kan semua hasil 1. Begitupun dengan akar B dibagi akar B, hasilnya juga 1. Jadi kita nggak mengubah nilai A per akar B. Jadi ini sebenarnya dikali 1, tapi si satunya ini tuh dalam bentuk akar B per akar B. Kenapa bentuknya akar B per akar B? Menyamakan dengan penyebut. Kenapa? Dengan cara inilah kita bisa membuat bentuk pecahan ini jadi lebih rasional, jadi lebih sederhana. Sehingga kita peroleh A per akar B ini supaya bisa rasional kita kalikan akar B per akar B. Tadi akar B dikalikan akar B, ya akarnya hilang. Kenapa akarnya hilang? Karena kan itu jadi akar B kuadrat. Akar ketemu kuadrat, ya jadinya hilang. Jadilah penyebutnya sisanya B. Di pembilang, sisanya A akar B. Dapat perasionalan bentuk pertama. Untuk yang poin nomor 1 dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada ya? Masih oke ya? Lanjut. Pecahan bentuk A per B plus akar C. Kalau tadi penyebutnya cuma ada satu akar doang, sekarang ditambahkan ada bilangan lain. Nah ini gimana cara untuk merasionalkannya? Kita sama dikalikan 1 juga, tapi dalam bentuk pecahan sesuatu yang sama dibagi yang sama, mengikuti penyebutnya nih, karena akarnya ada di penyebut. Caranya gimana? Dikalikan dengan sekawan. Ini disebut
sekawan dari si penyebut karena nilainya tuh sama, nilai si B-nya sama-sama B, akar C sama-sama akar C. Cuman yang beda di sini kalau di penyebutnya positif, sekawannya negatif. Nanti kalau ternyata bentuk si pecahannya B min akar C, berarti nanti sekawannya ini sama-sama nih, B akar C, tapi operasinya kalau di sini negatif, kita di sininya positif. Itu adalah sekawan dari si B plus akar C. Sekarang kita balik lagi nih, gimana caranya? Berarti kalau kita punya A per B plus akar C, kita kali sekawannya yaitu B min akar C per B min akar C. Nah, bawahnya jadi B kuadrat min C. Kenapa kayak gini? Ini pakai perkalian pelangi. B plus akar C dikalikan B min akar C. Ini kan kalau dikalikan satu-satu sukunya dikaliin. B dikali B, B kuadrat. B dikali min akar C, min B akar C. Kok 3? C. Terus C akar C kali B, ya plus B akar C. Yang terakhir, plus C dikali min, plus akar C dikali min akar C, akar kali akar hilang gitu ya, kalau akarnya 2, akar pangkat 2. Berarti sisanya min C kuadrat ya. Min C, akar C kali akar C, C ya. Min C. Nah, di sini perhatikan min B akar C plus B akar C. Nilainya sama nih, B akar C B akar C, cuman bedanya di sini plus, di sini min. Akhirnya kalau kita operasikan jadi habis, jadi 0. Jadinya B kuadrat min C. Atau nanti kalau adik-adik udah tahu atau nanti sekarang kakak kasih tahu, kalau nemu bentuk A kuadrat min B kuadrat, ini tuh adalah bentuk dari A plus B dikalikan A min B. Perhatikan si bentuk yang ada tadi pas kita merasionalkan yang ini. Yang itu. Yang sebelahnya. Ntar, hapus dulu biar nggak pusing. Nah, yang ini. Ini kan bentuknya B plus akar C, B min akar C. Memenuhi bentuk yang ini nih. Oh, berarti dia pasti jadi A kuadrat min B kuadrat kalau ngikutin atas. Di sini tapi yang jadi A-nya tuh si B. B kuadrat min akar C kuadrat. Tadi kalau akar ketemu kuadrat, hilang. Jadilah B kuadrat min C, sama aja. Sehingga bentuk rasionalnya jadilah yang ini. Coba yang nomor 2 bisa dipahami nggak? Masih oke ya? Lanjut ke pecahan yang berbentuk penyebutnya akar semua nih. A per B akar B plus akar C. Gimana cara merasionalkannya? Konsepnya sama aja. Kita kalikan sekawannya. Kali sekawannya, seandainya kita belum lihat tulisan bawah, oh berarti sama-sama akar B akar C nih. Sama-sama akar B akar C. Tapi gimana? Ditambah apa dikurang? Karena penyebutnya ditambah, oh ya udah berarti di sini dikurang. Nah kan, benar di sini. Diselesaikan dengan cara mengalihkan dengan akar B min akar C per akar B min akar C. Sehingga diperoleh, nah bentuknya kan ini sama-sama akar B plus akar C, akar B min akar C. Berarti mengikuti bentuk yang tadi kakak udah kasih tahu di atas. Kalau kita punya bentuknya sama, angka-angkanya cuma beda yang satu plus yang satu min, jadilah ini kuadrat, akar B kuadrat dikurangi akar C kuadrat. Akar ketemu kuadrat hilang, B kurangi akar ketemu kuadrat hilang, B min C. Jadilah penyebutnya B min C. Pembilangnya gimana? Ya udah pembilangnya tulis aja dulu dikali A dikali akar B min akar C. Gimana? Kita udah dapat 3 cara untuk merasionalkan. Nanti masih ada satu lagi kalau nggak salah. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih oke? Bentar, Bu, saya Mau nanya apa, Kifa? masih
Bingung yang nomor 2. Bingungnya di mana? Kalau nomor 3 nggak bingung? Bingung di nomor 2, tapi nomor 3-nya bingung nggak? Nomor 3-nya? Ya, saya masih bingung. Oh, masih bingung semua ya berarti? Atau kakak jelasin ulang lagi ya? Kakak hapus dulu semuanya yang ada di sini. Nah, kalau yang nomor 3 saya sudah hafal. Tapi kalau yang nomor 3 saya sudah mengerti, tapi nomor 2 saya masih belum. Oh, nomor 2-nya justru ya? Bentar, kakak hapus lagi dulu aja ya, biar enak. Eraser dulu aja lah semuanya. Nah, untuk yang nomor 2, setiap kali kita mau merasionalkan bentuk akar, selalu kita kalikan dengan sekawan. Apa itu sekawan? Dia adalah bentuk yang mirip dengan bentuk yang ada akarnya, tapi operasinya yang berbeda. Di sini kan yang ada akar-akarannya ini kan penyebut nih. Oh, berarti si sekawannya ini pasti mengandung B dan akar C. Oh, berarti nanti kita haruslah mengalihkan dengan B sesuatu akar C. Penyebutnya juga harus B sesuatu akar C. Karena di penyebutnya itu tandanya itu positif, tandanya itu ditambah plus, oh berarti yang namanya sekawannya itu adalah negatifnya. Ini adalah masalah teknik aja. Tekniknya seperti itu. Karena dengan cara ini kita akan menemukan bentuk pecahan yang lebih rasional, yang lebih sederhana. Jadi kita lakukan hal ini. Sampai sini oke dulu enggak? Oke, jadi tanda negatif itu digunakan untuk mencari rasionalnya. Nah, setelah itu berarti kan kita kalikan nih. Ini seandainya kita nggak ngeliat otretan di bawah. Kita kaliin deh. Berarti ini kan A, B min akar C per B plus akar C dikali B min akar C. Nah, yang penyebut nih bentuknya kan mirip-mirip gini nih. Ada B, ada akar C. Ada B, ada akar C. Yang berbeda itu tandanya plus, min. Nanti akan ada bentuk, kalau kalian belajar aljabar, atau mungkin kalian sudah pernah belajar, kalau kita punya bentuk, pakainya apa ya, X aja deh. Kalau kita punya bentuk X plus Y, dikali X min Y, asalkan nih bentuknya sama nih, di sininya X, di sininya X, di sininya Y, di sininya Y, tapi tandanya aja yang beda, plus min, ini itu berubah jadi X kuadrat min Y kuadrat. Oke? Ini sifatnya. Atau kalau kalian nggak hafal ini, kalian kaliin satu-satu aja pakai cara yang tadi kakak itu yang pelangi. Ini kalau dikaliin, X dikali X kuadrat. X dikalikan min X, Y. Y dikalikan X plus X, Y. Y dikalikan Y kuadrat. Min X, Y plus X, Y. Ini kan habis. Anggap aja ini dikotakin ya sama kita. X, Y, kan sama-sama X, Y. Kita punya satu kotak, kita min satu kotak, tapi plus satu kotak, kan jadi habis. Kalau pakai cara zaman dulu kayak min, atau enggak kalau diubah jadi bilangan deh, min 1 plus 1 ini hasilnya berapa? 0 kan? Begitupun itu, min kotak plus kotak, ya 0. Ya jadi itu min XY plus XY, ya 0 juga. Sehingga hasil dari perkalian ini kan sisanya adalah, kok ini plus sih? Aduh, nggak ada yang benerin kakak. Y kali min Y itu min Y kuadrat ya. X kuadrat min Y kuadrat. Jadi ini tuh sebenarnya ya bukan cuma sekedar hafalan, konsepnya dari perkalian biasa. Perkalian 2 buah suku kali 2 buah suku. Konsepnya kayak gitu. Nah, bentuknya kan ini sama nih yang di penyebut. Jadi bisa kita ubah. Karena ini sama-sama BB, akar C plus min, ya udah berarti nilainya itu adalah B kuadrat min akar C kuadrat. Tadi akar kalau akarnya akar pangkat 2, dikuadratkan akarnya hilang kalau kita pakai sifat yang di slide sebelumnya. Sehingga ini jadi B kuadrat min C. Gitu. Gimana? Oke enggak? Kiva dan lain-lain. Nomor 2 saya jadi yang mengerti. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Nah, kakak sekalian bahas ulang lagi ya nomor 3-nya biar yakin ya. Yang nomor 3-nya,
Lagi-lagi dengan cara yang sama, untuk merasionalkan selalu kita kalikan dengan sekawan. Sekawan tuh apa? Sesuatu yang berhubungan dengan ada yang ribetin. Yang bikin ribet itu apa? Yang ada akar-akarnya. Kebetulan untuk bentuk-bentuk yang tadi itu yang ada akar-akarnya yang ada di penyebut. Oh, ternyata ini penyebutnya nih ada akar B plus akar C. Berarti sekawannya pasti akar B, akar C. Tapi tandanya bukan plus, min. Jadilah ini dikaliin. Akar B min akar C per akar B min akar C. Kita kalikan pembilangnya jadi A dikali akar B min akar C, ini nggak ada yang berubah. Yang penyebut karena bentuknya sama dengan yang tadi kakak jelasin nih, X plus Y, X min Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, berarti ini juga sama penyebutnya, jadilah akar B kuadrat min akar C kuadrat. Akar ketemu kuadrat hilang. Akar ketemu kuadrat hilang. Jadilah bentuk yang ini. Sama aja. Lagi-lagi tadi kakak ingetin ya sekali lagi, sekawannya itu pasti nilainya 1 nih. Jadi tidak mengubah nilai. Ini tuh adalah 1. Kenapa 1? Karena nilai pembilang dan penyebutnya sama. Sesuatu yang sama kalau dibagi itu hasilnya 1. Ini juga 1. Tadi juga di slide yang pertama ini juga 1. Jadi kita nggak mengubah nilai. Kayak kalau kakak punya 1 per akar 2. Kalau kakak kali 1, nilainya tetap 1 per akar 2 kan? Kakak nggak ngubah nilainya. Iya. Nah, sekarang kakak ubah si satunya jangan nulis 1 deh, biar jadi rasional. Ini 1 per akar 2 nggak rasional. Kita kaliin dengan yang bentuk mirip akarnya. Akar 2 per akar 2. 1 dikali akar 2, akar 2. Akar 2 dikali akar 2, berapa? Akar 2. Jadilah bentuknya setengah akar 2. Ini adalah bentuk rasional. Ini tidak rasional. Kalau tidak rasional itu biasanya yang penyebutnya ada akarnya. Atau bentuknya masih belum paling sederhana lah. Oke? Nanti akan ada contoh-contohnya. Terakhir, ini menyederhanakan bentuk, ini mungkin sering keluar nih di OSN. Bentuk A akar A plus B plus minus 2 akar AB. Ini bisa kita ubah bentuknya, nanti ujung-ujungnya jadi ini. Oke, dari mana idenya? Kalau tadi kan kakak tulis dulu apa yang tadi udah dibahas di slide sebelumnya kan, kalau kita punya A plus B, A min B, ini bisa berubah jadi A kuadrat min B kuadrat. Nah, sekarang kalau kita punyanya A plus B kali A plus B, tandanya sama nih. Kalau ini kan plus min, yang ini plus plus. Berarti kalau kita ubah jadi bentuk pangkat, kalau kita tadi udah bahas dari bentuk pangkat, ini kan jadi A tambah B kuadrat. Betul? Caranya gimana nih? Hasilnya apa sih? Nah, ini kalau kita kaliin satu-satu, A dikali A kuadrat. A dikali B, AB. B kali A, BA. Tapi karena komutatif, kita tulis aja AB. B kali B, B kuadrat. Ini A kuadrat, AB tambah AB. 1AB tambah 1AB. Ya jadilah ada 2AB. Ini B kuadrat. Jadi kalau kita punya bentuk A plus B dikuadratkan, itu bisa jadi A kuadrat tambah A tambah tambah AB tambah AB tambah B kuadrat, atau ini nih bentuk ujungnya. Atau nanti lebih enaknya kita tulisnya sebagai A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Jadi kalau kita punya, kakak highlight, kalau kita, jangan hijau, kuning aja. Kalau kita punya bentuk A plus B dikuadratkan, ini jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali AB. Selalu kayak gitu.
Nah, sekarang di yang soal nomor 4, oh ya, ini selain yang ini kita ada satu lagi bentuk ya. Itu kalau yang plus, kalau yang min sama aja. Yang min. Kalau yang min, kalau tadi kan ini yang awal kita pelajari di slide sebelumnya, A plus B, A min B. Terus sekarang kita udah bahas A plus B, A plus B. Sekarang gimana kalau A min B kali A min B? Kalau pakai sifat perpangkatan ini jadi A min B pangkat 2. Kalau kita kalikan dari sini, jadi A kuadrat min AB, terus yang ini min AB plus B kuadrat. Betul? Ini jadilah A kuadrat min AB, min 2AB plus B kuadrat. Biar enak nulisnya biasanya jadi gini, A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Jadi kalau kita highlight, kalau kita punya A min B dikuadratkan, itu akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Oke? Sehingga di sini kakak udah tuliskan nih, kalau kita punya akar A plus minus, jadi mau itu plus mau itu minus, sama aja, di akar B dikuadratkan, hasilnya kayak gini dong. Lihat nih, ini ditambah atau dikurang sesuatu, dikuadratin, ya hasilnya kan ini kuadrat plus minus. Enggak plus minus. Plus, ini kuadrat, lihat nih. Untuk yang plus, di sininya plus. Untuk yang min, di sininya juga min. Sehingga di sini mau plus atau min, di sininya pasti tetap plus. Oke? Jadi hasilnya adalah akar A dikuadratin, akar ketemu kuadrat hilang, jadi sisa A, plus akar B dikuadratin, akar ketemu kuadrat hilang, jadi sisa B, plus minus, lihat kalau di sininya plus, belakangnya plus, kalau di sininya minus, belakangnya minus. Jadilah plus minus 2AB. Ini kita dapat ide dari sini, dari yang ini, A plus B kuadrat. Selanjutnya, sehingga kalau pengen bentuknya mirip dengan yang ada di nomor 4, kita ubah jadi yang ini kita akarkan keduanya. Kan akar ketemu kuadrat hilang, terus yang ini kita kasih akar, jadilah ini. Nanti aplikasinya gimana nih? Misal apa ya? Kakak punya 2 tambah 3 tambah 2 akar 6. Ini kan kalau ditulis jadi 2 tambah 3 tambah 2 akar 6 itu kan bisa kita tulis sebagai 2 kali 3. Ini kan bentuknya udah sama kan nih sama yang ini. Nah, ini bisa kita ubah jadi akar 2 tambah akar 3. Ini yang rasionalnya. Ini sebenarnya di atasnya harusnya ada ini nih. Akar 5 tambah 2 akar 6. Nah, ini kan lihat nih. Di dalam akar ada akar lagi. Kayak nggak simple. Kita kan pengennya lebih sederhana. Nah, ini kalau kita ubah, si 5-nya kita buat jadi 2 tambah 3. Kenapa 2 tambah 3? Karena 2 dan 3 itu adalah faktor dari 6. 2 kali 3 kan 6. Jadi di dalamnya harus perkalian, di luarnya harus ditambah. Lihat nih bentuknya. Dikali, ditambah. Di depannya ada pengalinya 2. Jadilah ini 5 itu kakak buat jadi 2 tambah 3. Si 6 diubah jadi 2 kali 3. Bentuknya udah sama nih. Oh, berarti kalau bentuknya ini nih bisa kita ubah jadi akar A tambah akar B. Jadilah akar 2 tambah akar 3. Gimana nih? Udah sampai sifat nomor 4. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita langsung ke latihan soal. Silakan. Oh, ini tadi udah kakak bahas ya. Coba kalau kalian kerjain sendiri, bisa nggak? Ini barusan banget kakak bahas. Udah bisa belum? Coba. Kalau kalian tadi udah kakak jelasin, tapi yang ini kan contohnya sama persis nih.
Kalau kalian nggak bisa, ngomong. Kalau bisa, alhamdulillah. Bu, Bisa nggak? saya tidak bisa. Padahal kemarin saya bisa mengajarkan soal bisa ini. Tapi saat soal ini soal akar atau pangkat saya kesulitan. Kesulitan. Oke, yang lain ini soalnya sama persis barusan kakak bahas. Ngomong-ngomong kok pada off kamera semua nih, cuman Kiva yang enggak. Sepi-sepi aja. Masih ini ya. Oke, Keisha nyala. Rizky masih makan. Rasya satunya. Oke. Pada hadir semua kan ini tapi Maaf Kak, saya juga agak kurang paham Kak. oke, belum paham juga. Rizky? Paham nggak Rizky? Kakak tulis lagi ya. Tadi sifatnya itu mengatakan apa? Kalau kita punya bentuk, aduh, bentar. Kalau kita punya bentuk A plus B plus 2 akar B, akar AB, di sininya plus minus lah. Ini bisa kita ubah bentuknya jadi akar A plus minus akar B. Ini yang kita punya nih. Sekarang bentuk si 5 tambah 2 akar 6, berarti kan harusnya dia bisa kita sederhanakan. Idenya gimana? Kita pikirkan faktor dari 6 yang nanti kalau kita jumlahkan hasilnya harus 5. Lihat nih, ini kan A kali B, tapi di luarnya A tambah B. Faktor dari 6 itu kan bisa 1, 2, 3, 6. 1 kalau mau jadi 6 pasangannya sama 6. 2 sama 3. Kalau mau ditambahin hasilnya 5 ya berarti kita pilihnya ini kan. 2 dan 3. Sehingga kita buat si 5 itu sebagai penjumlahan 2 tambah 3. Terus akar 6 kita buat jadi perkalian 2 kali 3. Sampai sini bisa dipahami? Kiva, Keisha, Rizky, sama ada siapa? Rasya ya? Oh iya saya paham. Jadi itu 5 tambah 2 kali 6 Jadi ini nih. akar 6 itu dicobakan untuk disamakan dengan yang atas kiri ya? Iya, betul. Ini yang kita punyanya. Jadi kita ubah gimana caranya si bentuk soal jadi bentuk yang mirip nih sama ruas kiri. Tujuannya biar jadi yang sebelah kanan. Kalau udah kayak gini, oh kalau bentuknya udah kayak gini nih ya udah. Ini adalah anggaplah ini A-nya, ini B-nya, ini A-nya, ini B-nya. Kan hasilnya ya udah akan sama dengan akar A tambah akar B. Di sini yang jadi A-nya 2, yang jadi B-nya 3. Jadilah di sini akar 2 tambah akar 3. Gimana? Jadi kesimpulannya itu akar 5 tambah 2 akar 6 itu ini sama dengan akar 2 tambah akar 3. Kalau nggak percaya silahkan boleh dihitung dengan kalkulator saintifik. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Kalau nggak ada yang nanya, kakak anggap paham. Saya ingin mencoba dengan kalkulator. Oke, silahkan. Karena saya masih karena kalau saya tahu kenapa itu sama, saya jadi lebih Yakin? Oke. Bisa cek sekarang? Silakan, yang mau cek boleh. Nilainya pasti sama. Pakai kalkulatornya kalkulator saintifik ya. Kalau di handphone nggak bisa. Atau kalau mau di handphone pakai aplikasi.
Ngomong-ngomong ini untuk yang lainnya bilangan akar baru pertama kali belajar atau gimana nih? Bilangan akar, bilangan berpangkat. Iya, ini karena saya belajar tentang ini. Sementara soal yang lain saya sudah belajar dari dulu. Oh begitu. Kalau ini materi baru. Kalau Keisha gimana Keisha? Sama Kak. Materi baru juga? Iya, biasanya langsung 2 akar pangkat berapa ratusan gitu Kak. Sama dengan berapa? Berarti bentuk-bentuk menyederhanakan gini belum ya? Belum Kak. Oke. Rizky? Udah pernah belajar belum Ki? Belum Kak. Oh, belum juga. Kakak absen deh satu-satu. Rasya? Kayaknya nggak ada ya. Rasya nggak ada Rasya? Virial? Ada Kak. Oh ada. Udah pernah belajar belum Syah sebelumnya? Belum Kak. Oh, belum. Virial? Ah nggak ada ya Virialnya. Oh iya, Virial nggak ada ya. Oke deh. Nggak apa-apa. Kalau sekarang masih merangkak nggak apa-apa. Nanti kalian akan lebih mudah pas lagi belajar langsung ya. Ini materi kelas 9. Kelas 9. Kelas berapa ya? Pokoknya SMP sih. Gimana? Keiva udah selesai ngeceknya? Atau nggak dicek sekarang? Sulit dicek, tapi susah dicek. Maksudnya saya nggak tahu cara mainnya. Masukin formulanya. Nanti minta tolong ke siapa yang ada di sekitarnya yang bisa untuk minta tolong cekin untuk membuat makin yakin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau soalnya bentuknya kayak gini gimana nih? Udah pernah belum? Tentukan nilai dari akar 48 dikurangi akar 12 tambah akar 27. Kalau itu menggunakan sifat-sifat yang tadi di bentuk akar. Silakan. Dicoba dulu. Kakak kasih waktu deh. Gimana? Ada tanda-tanda bisa mengerjakan? Jawabannya 5 akar 3. Betul. Tadi siapa yang jawab? Rasya Kak. Oke, Rasya. Rasya kalau kayak gini bisa ya berarti? Bisa Kak. Yang lain gimana? Sambil kakak bahas dulu ya, kita anggap sebagai pemanasannya. Jadi kalau kita dapat soal-soal seperti ini, kita bisa gunakan sifat-sifat akar. Yang pertama itu kita harus pikirkan yang ada di dalam akar itu kita ubah jadi perkalian, 2 buah perkalian, tapi yang bentuknya bentuk kuadrat. Maksudnya gimana? Kayak 48 nih. 48 itu kan bisa kita ubah sebagai 16 kali 3. Betul nggak? 16 kali 3 itu kan 48. Nah, 12 juga kita ubah jadi perkalian kuadrat. Di sini bentuk kuadratnya ini yang 16-nya ya, supaya nanti bisa diakarkan. Si 12 ini, oh kita udah ada feeling-feeling nih, kayaknya nanti bakal ada 3-3-nya. 12 dibagi 3, 4. Oh, kayaknya 12 ini maksudnya pengen diubahnya jadi 4 kali 3.
Kalau 27, kalau sama 3 nih harus kali berapa? Oh, dikalinya dikali 9 nih. Sampai sini oke nggak? Dari sini kita harus ingat bahwa kalau kita punya akar A dikali B, ini sama dengan akar A dikali akar B. Tadi sifat akar. Sehingga ini bisa kita ubah jadi akar 16 dikali akar 3. Yang ini akar 4 dikali akar 3. Yang ini akar 9 dikali akar 3. Akar 16 itu berapa? Halo, Loha. 4. 4 akar 3 dikurangi akar 4. 2/3. 2 2 akar 3. Akar 9? 3 akar 3. Akar 16 gak pada bingung kan yang lain? Berapa kali berapa yang sama kalau dikaliin 2 kali ada 16, yaitu 4 kali 4. 4 kali 4 kan 16. Kalau 4, 2 kali 2. Kalau 9, 3 kali 3. Paham kan kalau kayak gitu? Bu, sekarang saya jadi ngerti. Oke, sip. Kalau gitu, kita harus ingat lagi tadi sifat kalau kita punya akar. Kalau di sini berarti kita gunakan ingat akar C ditambah B akar C, selama akarnya yang dalam akarnya sama, kita bisa operasikan langsung. A tambah B, akar C-nya di luar. Ini kan semuanya akar 3 nih. Ya udah, operasiin aja dulu nih. 4 kurang 2 tambah 3. Akar 3. Berapa tuh? 4 kurangi 2, 2. 2 tambah 3, 5. Oh, ternyata hasilnya 5 akar 3. Gimana? Oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini kira-kira bisa nggak nih? Cobain dulu deh. Kalau udah mentok banget kakak bahas. Kalau ini kan A-nya yang sama dengan akar B per 1 min B. Sekarang kalau B sama dengan apa nih dalam A? Gimana? Ada ini? Ada ide? Bentar Kak, masih dihitung. Oke. Silakan. Kalau masih ada yang hitung, kakak kasih kesempatan. Kalau udah stuck, kasih tahu. Mudah-mudahan nggak stuck.
Gimana? Yang lain? Atau Rasya udah ketemu? Atau yang lain udah nemu ide lagi? Atau kalau terlalu lama kakak bahas aja? Mungkin kakak akan Saya bahas. sudah menemukannya, Kak. Bahas aja. Kakak mungkin akan dari kasih pengantar dulu. Kalau kakak misalkan, ini kita kan belum bahas nih materi persamaannya. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Saya Kalau sudah menemukan jawabannya, Kak. oh udah dapat, berapa Syah? B-nya sama dengan apa? B sama dengan A kuadrat min A kuadrat B. A kuadrat Min A kuadrat B. min A kuadrat B itu gini. A kuadrat min A kuadrat B gini. Iya. Masih mengandung B dong. Pengennya B dalam A. Jadi pengennya B sesuatu A gitu. Rasya tadi ngerjainnya pakai cara apa? Pakai kali silang. Kali silangnya gimana? Ini kan A sama dengan akar B min 1 min B. Terus? Dikali silangnya gimana? Langsung atau gimana? Akar B sama dengan akar A sama dengan maaf Kak, itu akar B bukan akar A. akar B sama dengan A kali akar 1 min B. Akar 1 min B. Terus diapain? Akar B sama dengan sama dengan apa nih? maaf Kak, itu B aja. Oh, yang ini jadi B. Oke, B sama dengan akar kuadrat. Akar kuadrat. A kuadrat. Oh, A kuadrat. Dikali 1 min B. Oke, terus? B sama dengan A kuadrat lalu min A2B. A kuadrat B. Terus? Udah. Oh, baru sampai sini. Ini betul sebetulnya. Belum selesai aja. Ini idenya kayak gini ya, adik-adik. Jadi, tadi Rasya berarti idenya itu ingat sifat. Ingat bahwa kalau kita punya akar A per B, ini kan bisa kita pecah. Jadi akar A per akar B. Sehingga itu A bisa kita buat jadi akar B per akar 1 min B. Oke, sampai sini? Ini hanya kita pecah aja. Terus, kalau udah kayak gini kita boleh kali silang. Apa pernah dengar istilah kali silang kan ya? Kalau kali silang? Iya. Nah, ini tinggal kita kali silang. A akar 1 min B sama dengan akar B. Lalu dari sini dikuadratkan kedua ruas. Kuadratkan. Supaya apa? Supaya akarnya hilang. Akar hilang kan kalau dikuadratkan. Jadilah di sini A kuadrat 1 min B sama dengan B. Gitu kan? Udah sama nih sampai sini. Nah, ini terus dikaliin ke dalam. A kuadrat min A kuadrat B sama dengan B.
Ini betul, tapi mintanya B-nya sama dengan dalam A aja. Ini kan masih mengandung B nih. Caranya gimana dong? Ya udah yang ada B-nya kita deketin. Jadi si A kuadrat B kita pindahin ke sebelah kanan. Kalau dalam persamaan, kalau namanya pindah ruas, jadi kalau ini sama dengan nih, kakak tulis di atasnya. Kalau ini sama dengan, ini adalah ruas kiri, karena di sebelah kiri. Ini adalah ruas kanan. Jadi kita tuh bisa mindah-mindahin dari kiri ke kanan dengan syarat kalau tandanya plus, kalau pindah dia berubah jadi min. Kalau min itu kalau kita pindahin jadi plus. Kalau kali kita pindahin itu jadi bagi. Kalau bagi kita pindahin itu jadi kali. Aturannya kayak gini. Nah ini kan min A kuadrat plus B. Kalau kita pindahin ke kanan berarti min berubah jadi plus. Karena dari ruas kiri kita pindahin ke kanan. Jadilah A kuadrat B. Nah, jadi kan B-nya udah deketan nih semuanya. Berlaku sifat distributif berarti. Kita bisa pecah nih si B-nya. Kita keluarin si B-nya. Ini jadilah 1 tambah A kuadrat. Ini kan B-nya udah diambil nih di 1. Keluar. Jadi kalau supaya jadi B ya dikali 1. Yang A kuadrat B, B-nya diambil. Berarti sisanya A kuadrat. Nah, dari sini kita pindahin si 1 plus A kuadratnya. Karena itu operasinya kali, ini kan B dikali 1 plus A kuadrat. Jadilah kalau kita pindahin ke kiri, jadi dibagi 1 plus A kuadrat. Jadi inilah B dalam A. Gimana? Bingung nggak? Kalau bingung, mulai start bingungnya dari mana? Kalau nggak bingung, syukurlah. Bingung, Kak. Bingungnya dari mana, Syah? Iya, bingung. Dari mulai mana, Syah? Dari yang dikuadratkan, Kak. Oh, dari yang dikuadratkan. Kak, saya juga sama dari tempat itu dari yang kuadratkan karena yang awalnya A sama dengan B kuadrat akar B bagi akar 1 min B. Kalau yang kali silang nggak ada masalah ya. Kayak gitu. Kalau kali silang. Karena kalian udah mengenal itu. Jadi gini konsepnya. Kalau kita punya, ini kalau kakak tulis di sebelah kanan, kelihatan nggak? Misalnya kakak punya 2 tambah 3 sama dengan 5. Ini betul nggak? Betul kan? 2 tambah 3 sama dengan 5 kan? Nah, sekarang kakak pengen kuadratin dua-duanya. Kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. 2 tambah 3 tadi berapa? 5. 5. Kalau dikuadratin? Jadi 25. 25. Berarti yang ruas kiri 25 dong. Karena 2 tambah 3 kan 5. Terus dikuadratin. Ya. Yang kanan juga 5 dikuadratin berapa? 25. Jadi sama kan? Meskipun dikuadratkan tetap sama dengan gitu. Iya enggak? Iya. Sekarang kalau kakak punya masih tetap misalkan 2 tambah 3 nih kan sama dengan 5 nih. Nggak mau 5 yang di sebelah kanan mau dikurangin 1. Nah supaya tetap sama, si ruas kiri kakak kurangin 1 juga. Kalau nggak dikurangin 1 jadi nggak sama. Kalau kayak gini tetap sama nggak? Tetap. Tetap kan? Nah, jadi kalau dalam persamaan, kita itu boleh melakukan apapun. Asal kita lakukannya terhadap kedua ruas. Karena nilainya pasti tetap akan sama. Itu ide awalnya dulu. Kayak tadi kakak bilang, 2 tambah 3 ini sama dengan 5 nih. Nggak mau, maunya dikuadratin aja. Tapi kan tetap sama. 2 tambah 3 itu kan 5, dikuadratin 25. 5 juga dikuadratin 25. Sampai sini paham dulu nggak? Sense tentang kenapa kita kuadratkan. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, kakak ganti warna merah deh. Biar ya, itu karena ada di akar. Nah, kalau dikuadratkan, maka akan menjadi angka biasa. Jadi hilang si akarnya. Tadi kan kita tahu, kalau akar ketemu kuadrat, misalkan ini A, ya jadinya A, hilang tuh si akarnya. Ini dari yang slide-slide sebelumnya. Betul? Yang ini paham ya, akar ketemu kuadrat hilang si akarnya. Paham ya, Keisha sama Kieva paham ya? Nah, sekarang tadi
kita kan udah kali silang nih. Ini dikali ke sini, ini kan sebenarnya bawahnya ada 1, ini kali ke sini. Jadilah A dikali akar 1 min B sama dengan akar B, yaitu dikali 1. Nah, kita nih susah nih, kita tuh ngitung-ngitung kalau ada akar-akarnya tuh ribet pokoknya dah. Supaya hilang, ya udah kita kuadratin kedua ruas. Karena nggak akan merubah nilainya, maksudnya bakal tetap sama meskipun kita kuadratkan. Kenapa? Ya tadi contoh konkretnya yang ini kakak buat nih. Oke? Jadi emang sengaja, ini kuadrat tuh emang ide aja, pokoknya kuadratin. Kenapa tujuannya kita kuadratin? Supaya akarnya hilang. Kenapa akarnya harus kita hilangin? Biar nggak ribet, karena kalau ada akar-akarnya ribet kita ngitung-ngitungnya. Oke, sampai sini? Kita kuadratin deh. Ini kan A dikali akar 1 min B dikuadratin. Tadi ingat kalau kita punya AB dikuadratkan, itu A kuadrat B kuadrat. Oh, berarti kalau kita punya A akar 1 min B, kalau kita kuadratin jadilah A kuadrat akar 1 min B kuadrat. Sampai sini oke? Gimana, Keisha, Kieva? Lumayan, Kak. Hah? Lumayan. Saya jadi ngerti. Oke, berarti ini akar ketemu pangkat 2 hilang. Jadilah A kuadrat 1 min B, yaitu yang ini. Terus yang ruas kanan, kok yang ini? Aduh, kurang panjang. Yang ini. Gitu ya? Akar B dikuadratin, jadilah B. Jadi intinya kita nguadratin biar hilang tuh akar. Kenapa hilang? Biar mudah. Nah, terus ini dikaliin, cara ngaliinnya itu kalau satu suku sama dua suku ya gini, namanya kali pelangi tuh. A kuadrat kali 1, A kuadrat kali min B, min A kuadrat B, sama dengan B. Pinginnya B sama dengan sesuatu, artinya suku-suku yang ada B-nya, kita deketin, kita satu ruasin. Di sini kan yang satu di ruas kiri, yang satu di ruas kanan. Kalau kayak gini nggak akan nemu. Kita jadiin satu ruas. Aturannya ini, kalau pindah ruas mau ke kiri ataupun ke kanan, yang penting kalau plus jadi min, kalau min jadi plus, kalau kali jadi bagi, kalau bagi jadi kali. Kebalik apa? Lawan-lawannya itu. Ini kan min nih. Ini min nih. Min A kuadrat B. Kita pindahin ke kanan. Kenapa kita pindahin ke kanan? Ya supaya deket nih sama si B. Kenapa deket? Supaya ketemu nanti B-nya sama dengan apa? Karena pindah dari kiri ke sebelah kanan, si min jadi plus di sini. Karena konsep yang ini. Oke? Oke enggak nih sampai sini? Kalau udah oke, karena sama-sama punya B, ini punya B, ini punya B. Keluarin si B-nya. Kita keluarin di sini B-nya. Berarti supaya karena B-nya udah diambil, sisanya kan 1 si pengalinya. Yang ini B-nya udah diambil, sisanya A kuadrat. Jadilah A kuadrat sama dengan B dikali 1 plus A kuadrat. Karena yang ditanyanya B sama dengan apa sih? Ini kan kali nih operasinya. Kalau pindah ruas, jadinya bagi. Jadilah A kuadrat dibagi 1 plus A kuadrat. Gimana, Keisha, Kieva, udah mulai ada gambaran? Iya, Pak. Sekarang sudah ada gambaran. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Slide berikutnya. Aduh, emang agak-agak gimana gitu ya slide sore ini. Udah masian. Tenang, sebentar lagi. Tetap pertahankan semangatnya. Kakak langsung bahas aja kali ya. Karena ini soalnya masih banyak. Di sini diketahui ada A plus B-nya 1. A kuadrat plus B kuadratnya itu 2. Yang ditanyakan A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 ini apa? Yang harus diingat, tadi kakak udah sebutin bahwa A ditambah B, kalau dikuadratin jadinya apa, ingat? Jadi B2, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuadrat. Belum selesai. Apalagi nih? A tambah B dikuadratin, belum selesai. A iya, kuadrat sama dengan?
A tambah B plus A kurang B. Bukan, itu mah A plus B kali A min B. Ini ada ditambah 2A B. 2. Kalau kalian lupa, selalu gunakan yang manual. Manualnya gimana tuh? Kak, ingat sifat akar. A plus B dikuadratin. Ini kakak jelasin ulang. Jadilah A plus B dikali A plus B. Betul? Sifat pangkat. Kaliin satu-satu. A kuadrat plus AB. Yang ini kaliin lagi. AB plus B kuadrat. AB tambah AB 2AB tambah B kuadrat. Tapi di switch biar enak nulisnya. Jadi gini. Oke, dari situ tadi. Sehingga kalau kita masukkan, kalau kita substitusi nilainya, A plus B kata soal berapa ini? 1 ya? Loh, halo, sepi banget kelasnya ya ampun. Pada ngantuk ya? 1 kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat berapa? A kuadrat tambah B kuadrat sama 2AB. 2. A kuadrat tambah B kuadrat ini loh. 2 kan? Ditambah 2AB kita nggak tahu nih apa. Jadilah ini 1. 2 kalau pindah ke kiri jadi min 2. Sama dengan 2AB. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Min 1. 1 sama dengan 2AB. Ini kan perkalian. Kalau 2-nya dipindahin ke kiri jadi pembagian. Oh, ternyata AB-nya min setengah. Tapi bukan ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Oh, gimana nih supaya muncul A pangkat 4, B pangkat 4? Kalau di sini Dikali itu kali apa? Kayaknya kita formulanya nih harus diubah nih. Kalau di dalamnya A dikuadratin luarnya A. Gimana kalau di dalamnya A kuadrat, B kuadrat? Coba kalau ikutin formula di atas jadinya ini apa? Ikutin yang ini. Jadi apa ini? Tapi dalamnya A kuadrat, B kuadrat. Jadi apa? A pangkat 2, B pangkatkan 2. Gitu kan? Tambah. Iya. B pangkat 2, pangkat 2. Ditambah 2, A pangkat 2, B pangkat 2. Iya enggak? Perhatiin ini jadi kalau di sininya A, B, di sininya A kuadrat, B kuadrat, 2AB. Kalau di sininya A pangkat 2, ya di sini juga A pangkat 2, B pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2. Betul? Selalu ngikutin formulanya aja kalau matematika. Oke? Ini kalau ngikutin sifat tadi, sifat di perpangkatan, pangkat dipangkatin, pangkatnya jadi dikali. Jadi 2 dikali 2, A pangkat 4. B 2 dikali 2, B pangkat 4. Ditambah 2, ini bisa kita keluarin pangkatnya jadi kayak gini. Diingat-ingat sifatnya ya. Tadi yang udah kakak share tuh di awal. Nanti slide-nya kakak biasa akan update di Google-nya, di drive-nya. Nah, sekarang ini nilainya udah ada semua nih. A kuadrat tambah B kuadrat apa? Halo, A kuadrat tambah B kuadrat? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan 2AB. Ini loh di soal A kuadrat tambah B kuadrat itu 2. A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ini yang mau dicari. Betul nggak? AB betul. Berapa tuh AB? AB udah kita punya kan tadi? Ya, min 1/2. Min 1/2 terus setengah. Dikuadratin. Hitung deh. Berapa tuh 2 dikuadratkan? Berapa tuh? 2 kuadrat. Halo, 2 pangkat 2. 4 sama dengan A pangkat 4 tambah B pangkat 4 ditambah 2 kali min setengah pangkat 2.
Min kalau kali min berapa? Kan min setengah, kakak ditulis di atas. Min Min setengah. kali min sama dan min negatif kali negatif sama dan positif. Nah, jadi ini apa? Positif berapa? Positif positif 2. positif 1/4. 1/4. Kalau perkalian pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ayo, jangan lupa. Jadi ini berapa? Jadi 1/4. Oke. Jadilah ini 4 sama dengan A kuadrat A pangkat 4 tambah B pangkat 4. Ini kan bisa dibagi ya. Jadi setengah ya. Tambah setengah. Nah, yang ditanyakan kan A pangkat 4 atau A pangkat 4. Setengahnya ganggu nih. Pindahin dia ke sebelah kiri. Tadi aturannya kalau pindah ruas plus jadi min. Ya udah, yang tadinya plus setengah jadilah min setengah, sama dengan A pangkat 4 ditambah B pangkat 4. Berapa tuh 4 dikurangin setengah? 4 kurangi setengah sama dengan 3 1/2. 7/2. Oke, sama aja ya. Boleh 7/2 juga. Ini deh hasilnya. Nggak apa-apa kalau masih pusing-pusing. Kan baru kenal lah nama aljabar. Nanti lama-lama pas udah matematika tingkatnya makin tinggi akan seringnya ketemu yang kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang nggak begitu sulit lah. Ini ada hubungannya sama kemarin kalian belajar teori bilangan ya sama Kak Vega. Coba, berapakah digit terakhir angka satuan pada bilangan 2 pangkat 2006? Oh, itu kayak yang di sesi matematika sebelumnya. Iya, cobain. Biar nggak pusing terus. Dari tadi udah pusing. Ini sama kayak materi kemarin, tapi sebenarnya kan ini eksponen juga. Perpangkatan juga, 2 pangkat 2006. Sisanya berapa? Sisanya satunya 6. Oke, ada yang lain? Tadi yang jawab 6 ini ya, Keva ya? Rasya. Oh, Rasya. Sorry, Rasya. Rasya jawabannya 6. Yang lain? Ada yang 6 juga atau malah ada yang punya jawaban lain? 4, Kak, maksudnya. 4, ganti jadi 4. Satuannya 4. Oke, Rasya ganti jawaban jadi 4. Yang lain ada yang mau 6 juga atau 4? Sebentar, Kak. Hitung lagi. Berapa, Keisha? 2. Keisha 2. Aduh, ini jawabannya banyak ini ya, beda-beda nih. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang nanti dulu bentar. Jawabannya 4. 4. Oke. Iya, Pak, 4. 1 menit lagi deh. Sekarang maksudnya sampai 14.38, sekarang 14.37. Ayo. Oke, udah waktunya habis. Jadi jawabannya yang betul adalah 4. 4. Betul ya? Gimana caranya? Pakai cara apa? Nggak ada yang mau ngasih cara? Gimana?
2 pangkat Iya. 1 sama dengan 2. Terus? 2 pangkat 2, sama dengan 4. 4. Terus? 2 pangkat 3 sama dengan 8. Terus? 2 pangkat 4 sama dengan 6. Oke. Terus kembali ke 2 lagi. 2 pangkat 5 jadi 2 Berarti lagi. polanya 4. Terus gimana? 2006 dibagi 4. 2? 2006 dibagi 4. 2006 dibagi 4 berapa? 500? 1. 501 nyisa 2. Sisa 2. Kalau udah gini gimana? Cari yang sisanya 2 ya? Apa? Hitung urutan kedua. Oke, ini ya jadinya ya. Karena atau bisa juga kita pandangnya kalau dengan perpangkatan, si 1 itu kan adalah 2 pangkat 4K tambah 1 itu 2. Dengan K-nya ini kan nanti 0. K-nya ini kan boleh dimulai dari 0. Kalau 2 pangkat 2 ini adalah 4K tambah 2. Ini 4K tambah 3. Yang ini 4K tambah 4. Yang ini nanti bakal 4K tambah 1 lagi. Ya enggak? K-nya 1 jadinya. 4 tambah 1, 5. Ternyata si 2 pangkat 2006 adalah 2 pangkat 4 kali, aduh, nggak bagus. 4 kali 501 ditambah 2. Oh, berarti samanya sama yang ini nih. Gitu. Kayak gitu juga bisa. Oke? Oke, ternyata masih nempelan yang kemarin ya. Lanjut lagi. Silahkan. Soal-soal gini pernah nemu nggak nih? Harusnya sih pernah. Pernah nemu kan? Gimana? Udah dapat? Atau udah ada ide? Atau stuck? Kalau stuck, ngomong aja. Biar kita banyak bahas soal. Stuck. Stuck. Kakak bahas aja kalau gitu ya. Iya. Ya enggak? Atau masih ngerjain nih?
Saya masih ngajain. Oh. Mungkin yang stuck bisa sambil isi presensi dulu ya. Kakak udah kirimin linknya ada di chat. Kakak kasih waktu 1 menit lagi deh. 1 menit lagi. Kalau masih belum dapat kita langsung bahas. Langsung bahas aja, Kak. Langsung bahas. Oke, kita langsung bahas kalau gitu. Kalau kita nemu soal-soal kayak gini, biasanya akan mudah kalau kita memisalkan. Kita misalkan yang mau dicari ini sebagai suatu variabel. Meskipun kalian belum kakak sampaikan mengenai variabel, mungkin sebelumnya udah pernah dengar belum tentang variabel-variabel? Belum. Belum ya. Pokoknya kita misalkan dia tuh sebagai suatu huruf aja. Di sini misalkan kita misalkan sebagai ada nilainya misalkan P gitu. P ini kan berarti yang mau kita cari, ya enggak? Betul? Kalau kita misalkan ini sebagai P, berarti P ini yang mau kita cari. Sekarang lagi-lagi ya udah kita coba kuadratkan kedua ruas. Tujuannya mau ngilangin akarnya nih. Kuadratkan. Jadinya yang ruas kiri jadi 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12 tambah dan seterusnya, nanti bakal ada terus akar-akar sih, ya enggak? Tapi satu akar ada yang udah hilang nih, karena P-nya dikuadratkan. Betul? Sampai sini paham dulu nggak nih, biar nggak diulang? Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya masih belum Oh, Kak, yang pertamanya itu akarnya dihilangkan ya, Kak? Gimana? Akar yang pertamanya dihilangkan. Iya, karena dikuadratkan. Hmm. Kan akar ketemu kuadrat hilang, akar yang terluar tentunya. Enggak semuanya yang hilang ya, Pak? Nggak bisa semuanya. Akarnya itu yang lainnya kan itu kan akarnya ada di dalam. Kita cuma bisa menghilangkan akar yang terluar. Oke, sampai sini? mengerti, Bu. Nah, selanjutnya kalian perhatikan nih bentuk ini. Ini kan sebenarnya bentuknya sama aja sama ini dong. Karena kan dia tak hingga terus berjalan, akan ada akar 12 tambah akar 12 tambah akar 12. Iya enggak? Iya. Nah, jadi ini bisa kita ganti dong dengan P lagi. Dari sini oke. Oke. Aduh, tapi kalian belum belajar pemfaktorannya juga ya. Aduh, kakak ngerasa bersalah nih. Atau enggak kita pindah ruasin dulu nih, semuanya pindahin ke kanan. Jadi kalau pindah ruas ke kanan, jadi yang plus jadi min ya. Min P min 12. Iya enggak? Iya. Nah, tapi ini kakak nulisnya biar enak, nolnya di sebelah kanan aja, nggak masalah. Jadi P kuadrat min P min 12 sama dengan 0. Kalau mindahinnya sekaligus nggak usah berubah tanda. Oke ya. Nah, berikutnya kita harus berpikir nilai P berapa sih yang memenuhi ini. Sebenarnya nanti ada materinya tentang pemfaktoran. Mungkin nanti akan disampaikan juga. Caranya ini tinggal P kuadrat itu kan adalah P dikali P. Nah, 12 ini kita harus berpikir 12 ini faktornya ada berapa aja sih? Bisa 1,
Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 6, bisa 12 ya? Faktornya ada itu ya? Iya, Kak. Nah, kita pikir 2 buah faktor dari 12 yang dikaliin itu hasilnya 12 atau min 12, di sini min 12. Tapi kalau ditambahkan nanti bisa jadi min 1. Kira-kira yang mana nih? Kakak kasih tahu aja ya karena emang kalian belum belajar kan tentang pemfaktoran ya? Belum, Kak. Ya, belum. Nanti Kakak akan bahas insya Allah ya. Ini Nanti. adalah kita pakainya 3 dan 4. Yaitu gimana? 3-nya positif, 4-nya negatif. Ini kalau ditambahin jadi apa? Jadi min 1. Min 1. Kalau dikaliin? Kalau dikaliin jadi min 12. Min 12. Kalau dikaliin hasilnya harus min 12. Kalau ditambahin hasilnya harus min 1. Oh, berarti ini P min 4, P plus 3. Nanti ini kan untuk khususnya akan kakak jelasin di materi yang persamaan linear, persamaan kuadrat, dan berikutnya gitu ya. Dari sini, kalau gitu, lihatnya, P min 4 dikali P plus 3 sama dengan 0. Perkalian dua buah bilangan akan sama dengan 0 kalau dua-duanya 0 atau kalau salah satunya 0. Betul nggak? Betul. Nah, jadi ini haruslah, kakak lanjutnya ke kanan aja. Berarti dia supaya perkaliannya 0, ya P min 4-nya harus 0 atau ya P plus 3-nya yang 0. Betul? Iya. Betul. Nah, berarti ini P min 4 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 4. 4. Yang ini P plus 3 sama dengan 0. Berarti P-nya Min 3. min 3. Tapi kan P itu penjumlahan ini. Mungkin nggak dia negatif? Tidak. Nggak mungkin. Oleh karena itu kita pilih nilainya adalah P sama dengan 4. Tapi nanti ini kalau konsepnya mudah-mudahan paham. Kalau bagian pemfaktorannya nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut di materi persamaan, perbedasamaan, dan sebagainya. Dijelaskan lebih lanjut nanti. Gimana? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kalau di luar tentang pemfaktorannya? Mau nanya pemfaktorannya boleh deh kalau emang udah ada di leher. Sayang, nanti kepikiran terus. Apa? Pemfaktoran itu kan, yang itu kan kalau misalkan kalau 18 itu 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Terus? Itu yang itu kan, dan bisa dicari di pohon faktor ya. Ya, betul. Bukan. Ya, maksudnya kita bisa buat itu siapa aja yang faktornya bisa. Lalu enggak, saya mau nanya aja. Maksudnya lalu bisa kita bisa mencari semua faktornya dari pohon faktor ya kan? iya bisa, betul. Oh ya, tadi itu pertanyaannya. Oke. Makasih. Berarti sudah terjawab ya? Ya. Kita lanjut nih ya. Setelah ini enteng lagi nih. Ini tinggal menghitung aja. Find the result from the operation itu. Cari nilainya. Hasilnya berapa tuh? Itu artinya apa ya, Kak? Nggak bisa bahasa Inggris, Kak. Find the result from the operation. Carilah nilai dari ini. Jadi hitung, disuruh menghitung. Ini tuh apa?
Langsung bahas aja, Kak. Langsung bahas aja. Oke, karena ada permintaan langsung bahas, kita bahas. Ini kan berarti akar 27 dikuadratkan dikali 1,6 dikuadratkan dibagi akar pangkat 5 dari 32. Tadi teorinya akar ketemu kuadrat hilang, betul? Betul. Jadi ini jadilah 27. 1,6 dikuadratkan, berarti hitung tuh 1,6 kali 1,6 berapa? 1,6 kuadrat itu artinya 1,6 kali 1,6. Kalau kalian bingung, hitung dulu aja 16 kali 16 berapa? 2,56 Kak. Nah, 16 kali 16 256 karena ada 2 angka di belakang koma jadi 2,56. Kesha betul. Berarti ini jadi 2,56 dibagi akar pangkat 5 dari 32 itu apa? Berarti berapa kali berapa sebanyak 5 kali yang sama bilangannya yang hasilnya 32. Ini tuh artinya A kali A kali A kali A kali A sama dengan 32. A-nya harus berapa nih? 2. A-nya haruslah 2. Berarti ini dibagi 2. Kalau yang ini ya. Nah, udah tinggal dihitung 27 kali 2,56 berapa? Atau ini biar enak 27 dikali 2,56 dibagi 2-nya di bawah dulu aja. Kan sama aja ya. Ini dibagi nih, coret-coret. Jadilah 1,28. Hitung deh 1,28 kali 27 berapa tuh? Berapa ayo? Ada yang hitung? Saya sedang menghitung, Bu. Oke. Delapan 8,96. 8,96 belum tepat. 1,28 dikali 27. 27 kali 1 aja 27, apalagi 27 kali 1,28 pasti lebih besar daripada 27. Kalau 8,96 ini nggak mungkin. Dikali 7. Nah, dikali 7. Berapa jadi? Harusnya kali 27 bukan 7 ya. Set. Apa yo yang benernya? 31,86. Siapa itu 31,86? Masih kurang tepat. Mendekati. Tapi masuk akal jawabannya. Yang pasti dia pasti lebih besar daripada 27. Ngitungnya bisa kan? 44,86. Kurang tepat. Hitungnya 128 kali 27 aja kalau kalian manual. Berapa tuh? Ayo dihitung bareng-bareng. 34,56. Oke, 34,56. Tadi siapa yang benar? Rasya. Oke, 34,56. Hitungnya nanti harus lebih teliti lagi ya. Masalah ketelitian aja nih, hitung bersusun ke bawah kan udah belajar dari kelas berapa tuh? Kelas 4 ya? Atau kelas 3? Nah, ini waktunya udah mau habis juga. Sebenarnya ini soalnya masih banyak. Mungkin kakak bahas satu soal lagi aja ya, langsung dibahas. Oke? Mengenai sifat perpangkatan. Di sini ada 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat X. Kalau kakak punya, ini kalau kakak punya soal lain, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, ini bisa kakak ubah jadi 4 kali 2, betul nggak? 4-nya ada 2, 2-nya ada 4, benar nggak? Benar. Nah, berarti yang soal ini juga bisa kakak buat sebagai 4 dikali 4 pangkat 4. Betul?
Betul. Nah, kalau kalian ingat sifat pangkat, kalau kita punya A pangkat B dikali A pangkat C, asalkan ininya sama-sama A, jadilah A pangkat B tambah C. Jadi ini kan sebenarnya ada agak kelihatan aja, cuman ada sebenarnya 1 gitu kan. 4 pangkat 1 itu kan 4 ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi 4 pangkat 1 tambah 4 sama dengan 2 pangkat X. Sampai sini paham? Dari sifat. Dari sifat yang ini. Lalu 1 tambah 4 ya udah 4 pangkat 5, 2 pangkat X. Nah, tapi ini kan masih 4, yang di sebelah kiri 4, yang sebelah kanan 2. 4-nya kita bisa ubah jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu 4 kan? Oke enggak? 2 pangkat 2 itu adalah 4. Ini kakak ubah nih. Ingat sekarang sifat perpangkatan. A pangkat B pangkat C itu sama dengan A pangkat B dikali C. Gitu kan sifatnya? Berarti ini berubah jadi 2 pangkat 2 kali 5. Iya, 10. Ini jadilah 2 pangkat 10. 2 pangkat X. 2 udah sama nih sama 2. Berarti 10 haruslah sama dengan X. Dari sini kita tahu bahwa X-nya sama dengan 10. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Soal terakhir nih sore ini. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Sudah paham. Oke, Kalau sudah yang paham ya. Berarti kalau bentuk-bentuk soalnya masih sederhana, masih yang hanya menggunakan sifat-sifat akar biasa, bisa. Mungkin hambatannya sore ini kalau tentang operasi aljabarnya sama merasionalkan ya, masih lumayan kaget ya, baru ketemu ya. Kak, Ya. kalau bagi saya sih yang itu yang menurut saya di hambatan di itu pada belajar ini adalah itu saya tidak hafal rumusnya. Oke, tidak hafal rumusnya karena baru ketemu juga, nggak apa-apa, wajar. Iya. Selain itu, apalagi menurut yang lain hambatan belajar di sesi ini apa? waktunya cuma sebentar, Kak. Hah? Waktunya terlalu sebentar? Masih Bagi semangat saya itu belajar, kelamaan. Kisha? Oh gitu. Kalau gitu subjektif ya, mengenai lama atau sebentar subjektif. Berarti Keisha energinya masih banyak. Kiva mungkin tadi pagi udah terkuras energinya. Jadi ya tadi saya sekolah juga. Iya, makanya. Selain itu kalau dari segi materinya? Dari segi materi ya. Kalau misalkan itu kakak membeli suatu rumus itu saya tidak saya sulit itu membuktikannya di kalkulator. Itu yang tadi ya. Itu, saya tidak tahu bagaimana caranya. Jadi sementara kalau saya tahu kenapa rumusnya seperti itu, saya jadi lebih mudah hafal. Oke, berarti perlu keyakinan lebih ya. Jadi pengen ngebuktiin tapi masih belum tahu nih gimana cara buktinya. Nanti tapi boleh banget dicoba ya untuk tadi apa-apa yang udah kakak jelasin bahwa ini sama dengan ini, itu sama dengan itu. Kalian cek aja boleh banget pakai kalkulator supaya makin yakin. Kalau kita nggak ada keyakinan tentang materinya, susah juga. Jadi kakak menyarankan itu. Sebelum kakak tutup, udah pada isi presensi semua belum nih? Kiva, Rizky, Masya, Keisha udah semua ya? Belum, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya. Yang belum silakan cek dulu di room chatnya. Jangan lupa diisi dulu presensinya. Kalau sudah, perlu foto lagi nggak ya sesi sekarang? Enggak, Kak. Enggak, oke. Tapi tadi kita belum ada foto sama Kiva. Atau lagi nggak bisa on cam? Rizky sama Rasya. Nggak bisa on cam. Oh, Rasya bisa. Rizky? Rizky lagi nggak bisa? Oh, bisa juga. Ya udah, kita foto dulu aja mungkin ya.
Buat nanti kakak share juga ke grup Akbar. Mana Kievanya? Kepalanya nggak kelihatan. Nah, Keisha mana Keisha? Oke, kita foto dulu. Ya, saya sudah isi. Oke, udah isi juga ya. Nah, kita hitung. Aduh, mukanya udah kelihatan pusingnya ya. Ya Kak, kalau misalnya sesi pertama saya masih fresh. Nanti Karena besok kita pagi foto-fotonya itu kan sesi awal ya harusnya ya. Otaknya masih encer, mukanya masih semangat. Sesi kedua itu udah kayak orang Iya, yang puasa seharian. wajar. Manusiawi. Kalau nggak yang kayak gitu berarti bukan manusia. Terlalu master. Kita foto dulu. Ayo semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Kelihatan sih sekarang kelihatan kakak mukanya udah pada lesu, udah pada capek ya. Kalau gitu supaya kalian bisa cepat-cepat beristirahat karena besok kita akan ada sesi-sesi berikutnya. Mari kita tutup bersama dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kakak mohon maaf juga apabila ada kekurangan, kesalahan membuat kalian berpikir lebih sulit. Mudah-mudahan ilmu yang kakak berikan bermanfaat ke depannya untuk kompetisi maupun untuk kehidupan sehari-hari. Sekian. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Besok belum ketemu kakak, tapi mungkin 2 hari lagi. Insya Allah kita ketemu. So, see you guys. See you adik-adik. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Mungkin ini pengenalan, jadi kalau nggak mengerti ya wajar, asalkan kenal aja. Oke. Silakan, boleh live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi